Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Anna Channel. As I promised previously, channel ini bakal membantu teman-teman atau adik-adik untuk tertarik mempelajari bahasa Inggris. Mulai dari fondasi awal atau hal yang paling mendasar hingga mengantarkan teman-teman atau adik-adik mahir dalam menggunakan bahasa Inggris. But before we get started, I encourage you to subscribe this channel because it literally only takes a second and it's totally free. Well, berdasarkan pengalaman pribadi mengajarkan bahasa Inggris baik formal maupun informal institution, saya mendapati banyak teman-teman atau adik-adik yang masih kesulitan dalam mempelajari bahasa Inggris. Nah, tentu saja hal ini tak hanya menjadi tantangan bagi teman-teman atau adik-adik sekalian, namun terlebih menjadi tantangan bagi kami para mentor atau pengajar bahasa Inggris. Actually, it's a simple thing, but its powerful effect had, so the big question is, why? So, ini adalah hal yang mendasar untuk kita pahami baik sebagai pengajar maupun pelajar. Anne Mary mengatakan bahwa belajar bahasa bukanlah sesuatu yang mudah, tapi hal ini akan terasa jauh lebih susah apabila teman-teman atau adik-adik terjebak masuk ke dalam perangkap ini. Nah, dari ungkapan ini, saya mencoba merangkumnya ke dalam 10 perangkap yang dimaksudkan. Yang pertama adalah kurang latihan mendengar. Ada sebuah sekolah bahasa yang yakin bahwa belajar bahasa, khususnya bahasa Inggris, dimulai dengan masa-masa diam. Seperti halnya seorang bayi yang belajar bahasa dengan mendengar dan menirukan suara-suara di sekitarnya. Nah, dari sini kita bisa belajar bahwa pembelajar bahasa juga perlu latihan mendengar untuk belajar. Ini bisa memperkuat kosakata dan struktur bahasa serta membantu pembelajar melihat pola bahasa asing yang sedang mereka pelajari. Selanjutnya adalah kurang rasa ingin tahu. Nah, rasa ingin tahu ini juga adalah modal utama bagi pembelajar bahasa, khususnya bahasa Inggris. Sebab dalam pembelajaran bahasa, sikap kita bisa menjadi faktor penentu cepat tidaknya kita mempelajari bahasa target. Pelajar yang antusias mempelajari budaya bahasa yang dituju tentu akan memiliki tingkat kesuksesan yang lebih tinggi dibanding mereka yang malas-malasan atau bahkan masa bodoh saja. Selanjutnya adalah pemikiran yang terlalu kaku. Ada sebuah penelitian yang dilakukan oleh ahli bahasa yang menemukan informasi bahwa para pelajar yang sering mengalami kesulitan dengan pembelajaran mereka adalah mereka yang memiliki toleransi yang rendah akan ambiguitas. Artinya, dalam mempelajari bahasa Inggris, teman-teman atau adik-adik tak perlu khawatir atau terlalu terbebani oleh acuan struktur bahasa, meski pada dasarnya akan jauh lebih baik jika kita bisa menggunakan bahasa Inggris yang baik dan benar. But personally, I always said that dalam mempelajari bahasa Inggris, khususnya bagi para pemula, please just break the rules. Selanjutnya adalah memiliki satu metode saja untuk belajar. Wah. Di antara kita senang menggunakan metode mendengarkan dan mengulangi seperti yang diterapkan di lab bahasa atau di podcast. Pun ada juga yang mempelajari bahasa Inggris lewat membaca buku panduan grammar atau ya untuk mengerti bahasa asing yang mereka pelajari. Tentu saja saya tidak akan menyalahkan satu di antaranya karena dua-duanya sama baiknya. Namun hanya mengandalkan satu metode saja tentu adalah kesalahan besar. Belajar dengan satu metode saja akan berakhir membosankan atau monoton. So, saya saranin untuk combining keduanya dengan ragam metode
yang akan menemukan banyak kosakata baru setiap harinya, dan struktur kalimat yang kita temui tidak akan selalu baku karena bahasa yang dipelajari akan syarat dengan ambiguitas kecuali para pelajar atau telah mencapai tingkat kefasihan yang setara dengan penutur asli. But I think itu sangat jarang ya. Nah, selanjutnya adalah merasa malu. Wow, don't be shy to speak, because the more you practice, the more you get improvement. Notice this, kunci dari mempelajari bahasa Inggris adalah dari kesalahan. Dari kesalahan itu justru kita bisa memperbaikinya menjadi lebih baik, karena tanpa kesalahan itu akan menjadi sebuah kebiasaan. Semakin banyak adik-adik berlatih atau teman-teman berbicara atau bercakap-cakap, semakin besar pula kesempatan untuk meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris. Selanjutnya, jangan terlalu fokus pada grammar. Well, grammar itu memang penting, tapi jangan terlalu mendewakan grammar. Ini hanya akan menghambat proses belajar yang membuat teman-teman atau adik-adik menjadi tambah kurang pede saat ingin berbicara dalam bahasa Inggris. Selagi orang yang diajak berbicara paham tentang apa yang kita sampaikan, ini sudah lebih dari cukup. Lagi pula, orang asing yang sehari-harinya menggunakan bahasa Inggris pun bisa salah kalau ucapannya dikoreksi menggunakan grammar. Jadi jangan terlalu pusing memikirkan grammar dalam bercakap. Just let it flow. Biarkan saja mengalir seperti air. Nah, selanjutnya karena kebanyakan berpikir. Teman-teman tidak perlu terlalu banyak memikirkan kalimat yang ingin disampaikan kepada lawan bicara. Kebanyakan mikir cuman bikin kesel. 2 atau 3 kalimat saja butuh waktu bermenit-menit. Sampaikan saja apa yang terlintas di kepala teman-teman atau adik-adik, benar atau tidaknya, susunan kata, penggunaan kata, dan lain-lainnya tak perlu dipermasalahkan. Toh kalau sudah terbiasa berbicara, kesalahan-kesalahan saat berbicara bahasa Inggris akan semakin minim kok. Ya, selanjutnya adalah mengertikan kata per kata. Ini nih penyakit akut Indonesian typically. Kalimat dalam bahasa Inggris baiknya tidak diartikan kata demi kata karena maknanya akan sangat jauh berbeda. Kebiasaan ini bahkan membuat teman-teman gagal paham terhadap apa yang ingin disampaikan oleh orang lain. Misalnya, what do you up to? Yang bila diartikan secara satu persatu atau kata per kata, ini artinya akan jauh lebih berbeda karena artinya akan seperti ini. Apa kamu atas untuk? Padahal makna sebenarnya adalah apa yang sedang kamu lakukan. So, teman-teman atau adik-adik kudu belajar untuk mengartikan kalimat secara utuh. Ketahui dulu kata apa yang ditekankan dalam kalimat itu. So, teman-teman atau adik-adik jadi lebih mudah memahami artinya. Selanjutnya, terlalu mengedepankan accent. Nah, remember, you're not an English active speaker. Jadi, wajar saja kalau aksen teman-teman atau adik-adik sedikit berbeda dengan orang asing. Jangan pusing memikirkan aksen ini dan aksen itu. Lebih baik fokus pelajari kosakata baru yang akan membuat teman-teman atau adik-adik semakin lancar berbahasa Inggrisnya. Nah, ketika kosakata teman-teman dirasa sudah cukup, barulah mempelajari aksen bahasa Inggris yang disukai. Apakah itu American accent, British accent, ataupun Australian accent. Pilih accent yang menurut teman-teman atau adik-adik paling mudah dan sesuai dengan pergerakan lidah, agar apa yang kamu ucapkan lebih enak didengar. Nah, the last is ini nih, perangkap yang sering terjadi.
saat memulai mempelajari bahasa Inggris, merasa diri paling benar. Wah, ini yang kudu dinotis. Salah saat belajar itu hal yang wajar, tapi kenyataannya tidak semua orang bisa memaklumi proses belajar ini. Sebagian dari kita justru sering mengoreksi setiap kalimat yang disampaikan. Pun, apapun bentuk koreksinya, kita sebagai pembelajar bahasa Inggris sebaiknya terima dan jadikan sebagai bahan pembelajaran ke depannya. Jangan menjadi orang bebal yang tidak mau dikoreksi, apalagi sampai menganggap diri paling benar. Ini tidak akan membuat teman-teman atau adik-adik menjadi lebih baik. Kemampuan bahasa Inggris teman-teman atau adik-adik tidak akan berkembang, melainkan semakin buruk karena teman-teman atau adik-adik akan menjadi terbiasa membuat kesalahan secara berulang-ulang. So I think itu aja 10 hal yang penting untuk teman-teman atau adik-adik underline jika memulai mempelajari bahasa Inggris. So good done, jangan lupa like, share, and subscribe channel ini. Jika turn on tombol notifikasinya biar teman-teman atau adik-adik tidak terlewat video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.